Alright, sebenarnya susah sih ya kalau untuk kelas main klasik atau main atletik fisik atau pro muscle itu dikasih timbang dan berat badan di Indonesia. Ya kecuali mungkin ajang-ajang nasional seperti PON, ya itu ada ukur timbang badan ya. Mungkin kalau kita bikin seperti di luar ya, di luar negeri itu ada short, tall, medium ya. At least short sama tall dah gitu. Jadi enak tuh. Ada takaran masing-masing gitu. Kalau di sini kan lebih ya udah lu rasa lu punya kaki lu gede, badan lu tebel dari kelas main sport lah ya dulu bisa ikut kelas atletik atau main klasik atau ya pro muscle gitu. Jadi ya kurang 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 profesional aja sih. Cuma kalau dikasih seperti timbang berat badan tinggi dan lain sebagainya itu kalau di Indo itu kayaknya peminatnya pasti bakal sepi ya. Dan event itu juga pengikutnya nggak rame untuk di kelas pro muscle pasti nggak rame. Itu fakta. Ya. Karena hadiah yang paling gede itu adalah hadiah main atletik fisik atau pro muscle. Ya. Nah, kalau dikasih pembagian kayak gitu, yang pasti pihak penyelenggara pasti mengeluarkan budget lebih lagi, ya, untuk uang safety dah, ya. Kalau seandainya pesertanya nggak rame, gitu. Jadi mau nggak mau, jadi lebih kepada acara main atletik itu atau di kelas pro muscle itu lebih ke fun sih dibanding kelas-kelas yang lain. Ya itu lebih ke fun aja. Fakta itu, ya nggak bisa dipungkirin. Karena kalau diseriusin pasti biaya gede banget. Ya, gede banget dan peminatnya juga bakal sepi. Pasti bakal sepi. Gue berani taruhan dah. Ya. Mau nggak mau, ujung-ujungnya yang bodybuilding, yang binaraga ujung-ujungnya turun. Karena jarang sekali event-event bodybuilding atau binaraga itu muncul lagi di Indonesia. Kecuali ajang-ajang PON. Ya, Prapon dan lain sebagainya. Yang ya kayak gitu-gitulah. Yang kayak Kejurnas Open atau event-event Open itu bahkan bisa dibilang nggak ada lagi untuk kelas bodybuilding. Jarang sekali lah, jarang sekali. Satu dua paling ya, setahun sekali aja. Jarang pokoknya gitu. Jadi nggak bisa disurusin. Jadi lebih lebih ke fun sih. Jadi bukan kalau dulu kan funnya itu pembukanya ya kayak kelas junior atau beginner dan lain sebagainya. Itu kan kelas fun-funnya bikin kita lucu-lucuan gitu ya. Sekarang itu lebih kepada lucuan-lucuan itu lebih kepada ya pro muscle itu lucu-lucuan banget gitu ya karena nggak sesuai kan lebih lebih profesional banget lebih proporsional aja ketika kelasnya sesuai gitu kan lebih enak gitu jadi kayaknya sekarang tuh balik lagi ke zaman-zaman dulu overall fakta toh ya mau nggak mau ya karena apa sih ya kalau kan jarang banget coba perhatiin jarang banget event-event yang mengadakan kelas pro muscle karena di samping biayanya gede hadiah yang utamanya gede dan peminatnya juga nggak bakal rame dibanding kelas main sport dan apalagi yang di bawah-bawahnya ya, mungkin ya perlu dipertimbangkan kali ya menurut gue ya supaya kayak misalnya kelas main sport itu kira-kira kan banyak ya kelas main sport itu yang udah kaki udah gede-gede ya bisa aja kan dia naik ke short atau mungkin tinggi badannya udah cocok ke tall kan bisa naik ke pro muscle atau kelas itu ya main atletik kan udah bisa harusnya jadi nggak harus monoton ya kita harus maksudnya kalau pengen industri event kita ini bagus ini menurut pandangan gue jadi kayaknya lu udah mantep nih kayak di sini nih dan progres lu kan dari tahun ke tahun udah ada nih gitu ya at least lu bisa naik coba di kelasnya ini gitu kan ada kelas monsternya ujung-ujung nanti gitu kan nggak jadi ada progresnya gitu loh gimana sih ya ada progres gitu kalau di overall kan semua kayak sama aja kayak UBC dulu ya UBC kita dulu pak overall bedanya dulu pakai jeans sekarang pakai short pants tapi ya walau bagaimanapun kita sebenarnya terhalang sama anggaran sih ya coba kalau anggarannya gede mungkin untuk di kelas pro muscle itu mungkin ada short tall mediumnya tapi karena hadiahnya gede dan kita emang pihak sponsor atau penyelenggara atau investor
ya nggak kuat dengan anggaran si Pro Muscle gitu. Mungkin bisa aja kalau dikasih kayak gitu ya, cuman kan ada short, tall, medium gitu ya, atau short sama tall gitu. Kalaupun mereka juara, pas dapat di pro cardnya, dapat pro card dulu, mereka dipertandingkan baru tuh ada hadiah gede gitu. Jadi bisa aja sih buat gitu, tapi apa mungkin gitu, karena kebiasaan kita adalah mencari duit bukan prestasi. Susah banget kalau untuk nyampe ke luar, ujung-ujungnya stuck di negara kita aja. Ya namanya juga cari cuan ya, oke, nggak masalah, nggak masalah gitu. Kita kan memang udah terlahir untuk cari cuan, yeah. Setiap tanding itu adalah cuan, baik itu si atlet dan penyelenggara, anggaplah seperti itu. Kalaupun penyelenggara nggak pun cari cuan, dikit banyaknya nggak, setidaknya nggak bojos lah, ya nggak bojos gitu. Makanya dari hadiah peserta-peserta itu kita putar-putar gitu, putar-putar, akhirnya tertutup lah untuk kelas-kelasnya. Kalaupun nggak tertutup, ya at least masih ada sponsor yang nutupin, right? Nah, kalaupun kalau mau dikasih untuk kelas pro muscle itu untuk cari cuan, gini, mungkin menurut pandangan gua ya, bisa aja itu lokasi first time, jadi bener-bener fresh banget itu atlet pro-nya itu naik gitu, yang benar-benar belum pernah sama sekali. Toh kita di Indonesia juga tahu siapa-siapa atlet pro yang biasa naik panggung. Jadi ada suatu effort yang wah oke, kayaknya gue udah cocok ya kayak untuk kelas pro ya, next gue bakal naik lagi nih untuk di kelas masternya atau untuk di kelas senior gitu. Jadi lo bisa kumpul sama monster-monster gitu ya. Dan mungkin di saat lo udah ngumpul sama monster-monster baru dikasih kayak short dan tall. Lu tanding antara short dan tall, baru ntar yang juara-juara short sama tall. Mungkin kalaupun lu macam masih mau cari cuan, lu ambil jangan satu aja, lu ambil satu mau dua, 1 sampai 3 tuh masing-masing kelas short dan tallnya. Terus lu dudukin tuh untuk juara-juaranya, lu gabungin di sono. Kan udah tahu tuh kan, untuk mendapatkan pro card. Yeah. Nah, disaring lagi dapatlah pro card satu orang. Disitulah dapat cuannya. Jadi bener-bener prestasi banget yang dicari gitu. Kalaupun masih mau cari cuan, karena kita udah biasa gitu. Tanding nggak ada cuan, apalagi cuan kecil itu juga pandang kalau di Indonesia. Bukan prestasi, sama kita tanding di luar negeri. Fakta banget, ketika tanding di Indo nggak ada cuan, itu nggak akan ada peserta. Ya, nggak akan ada peserta. Jadi ya mau nggak mau kan cuan itu tetap harus diadakan supaya ada peserta. Ya, mungkin kalau untuk biar dapat mengarah ke prestasi juga, ya mungkin kalaupun mungkin bisa aja kayak gini. Uh, Nanti yang untuk digabung-gabung kelasnya diambil juara satu baru lu kasih benar-benar hadiah gede gitu, hadiah gede. Jadi untuk juara 2 dan 3 nggak dapat, cuma dapat penghargaan doang atau medali doang gitu. Nah, untuk di juara satunya, nah hadiahnya itu jadi double, hadiah uang tunai ada dan untuk tiket keberangkatan dia gitu. Loh, kan kita siapin nih, tanding ini misalnya di dekat aja nih di KL gitu atau di mana gitu, masih di Asia gitu. Udah kayak dulu, kalau dulu iya susah kan, kalau dulu kita susah nih, harus ada induk organisasi dulu yang mensupport kita, harus ada ya banyak macam yang harus kita ikutin, persyaratan yang sekarang bisa aja lu mau tanding di mana juga bisa gitu ya. Sesuaikan aja jadwal-jadwal, kita bisa ketemu, kita bisa cari di online gitu untuk jadwal pertandingannya kan banyak banget gitu. Jadi gampang sih menurut gua ya. Ya, lu bisa berangkat nih, model misalnya model keberangkatan itu 10 juta gitu ya, misal gitu ya, dari tiket PP, penginapan lu, uang pendaftaran lu, dan color gitu ya. Di situ kan dibulatin tuh, anggaplah 10 juta, anggap kayak gitu ya. Ya udah, kalau lu berangkat baru lu bisa lu cairin. Kalau lu kagak berangkat lu nggak bisa cairin. Jadi ada effortnya gitu. Cuman kayaknya susah ya, kayaknya susah. Karena emang nggak biasa. Kita udah biasa cari duit. Jadi prestasi itu nomor sekian, duit dulu nomor 1. Right? Udah, gak mau latihan, bye.